若敢动手，不知贵当阁的秦臣人在何处？ Yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu Martial Master. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So sebelum kita lanjut, boleh lah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana setelah kedatangan pasukan dari aula penegak hukum untuk menangkap Lord Qin Chen kemarin, Ketua Suan pun sampai mengeluarkan formasi besarnya dan siap melawan mati-matian. Sontak hal itu membuat Sugu pun cukuplah kaget dan menanyakan apakah Ketua Suan benar-benar ingin melawan aula penegak hukum hanya untuk melindungi Lord Qin Chen kita. Yang sudah jelas Ketua Suan sudah siap dengan semuanya termasuk bertarung mati-matian. Alhasil Sugu pun juga tak mau basa-basi lagi dan mengajak para pasukannya untuk mulai menyerang. Sama halnya dengan Ketua Suan, ia pun langsung memerintahkan jajarannya untuk segera melawan. Tapi di sana Wakil Kang, Wakil Ndut dan beberapa pasukannya malah tak bergerak sama sekali. Sontak hal itu membuat ketua pun sedikit bertanya-tanya. Namun mereka bilang kalau mereka tak perlu menyinggung aula penegak hukum untuk membela seorang penjahat. Tentunya mereka pun meminta agar ketuanya mempertimbangkan lagi akan hal ini. Apalagi aula penegak hukum itu adalah salah satu kekuatan terkuat. Jelas Sugu yang mendengarnya, ia pun langsung tertawa tipis dan ikutan memprovokasi karena katanya ketua tak perlu sampai berkhianat demi seorang penjahat kecil. Tapi di sana dengan sikap yang tegas, ketua lah yang menganggap dua wakilnya berkhianat dan langsung menangkapnya. Bahkan ia pun langsung memecat kedua wakil tersebut dari jabatannya. Sontak hal itu membuat mereka pun sangatlah marah dan tak terima atas pemecatan sepihak ini. Namun ketua sudah tak peduli sama sekali. Bahkan ia langsung menunjuk tetua Suan Yila sebagai wakil ketua yang baru. Jelas para pasukan yang berada di pihak ketua, mereka pun sangat mendukung keputusan ini. Berbeda dengan Sugu melihat Ketua Suan yang benar-benar ingin melawan, jadi ia pun juga tak akan segan-segan. Sontak kali ini ketua lah yang memprovokasi karena faktanya Sugu dari tadi hanya bacot saja dan tak berani menyerang langsung. Sampai di tengah-tengah keributan itu, tiba-tiba terdengarlah suara kapal lagi. Yang ternyata itu adalah kapal perang kelas atas dari aula penegak hukum yang menandakan kalau ini adalah kedatangan Tuan Sunyang. Sontak ketua yang menyadari kalau situasinya semakin rumit, ia pun menyuruh Lord Qin Chen untuk mencari kesempatan dan melarikan diri. Sedangkan untuk Sugu, ia pun menjadi semakin pede melihat tuannya yang datang ini. Bahkan ia langsung mengajak pasukannya untuk menyambutnya. Di sana terlihat tim inti dari aula penegak hukum juga datang ke sana. Tapi ternyata untuk Tuan Su, ia adalah seorang perempuan. Tak hanya itu, berbeda dengan para pasukannya sendiri, Tuan Su ini bersikap lebih sopan. Bahkan menanyakan tentang Lord Qin Chen aja, ia juga sangatlah sopan. Sontak Sugu yang mendengarnya langsung mengatakan kalau bocil inilah yang bernama Qin Chen. Alhasil semua pun benar-benar sangatlah panik. Tapi seketika itu juga mendengar nama dari Lord Qin Chen, Nona Yusu yang sudah glowing up pun muncul dan langsung menghampirinya. Bahkan ia pun langsung memeluknya, ya kan? Sontak Lord Qin Chen juga cukuplah kaget dengan perubahan dari Nona Yusu ini. Sama halnya dengan semuanya, mereka juga sangatlah kaget melihat situasi seperti ini ya lur ya. Waduh. Sementara untuk ketua Yan, ia yang melihatnya langsung mengatakan kepada leluhurnya kalau wanita itu adalah Nona Yusu atau rekan dari Lord Qin Chen. Tentunya ia pun juga tak menyangka kalau Nona Yusu bisa bergabung dengan aula penegak hukum. Alhasil leluhur yang mendengarnya, ia pun langsung menyusun sebuah rencana licik. Balik lagi ke Tuan Su, di sana menyadari kalau bocil ini adalah Lord Qin Chen, ia pun hanya bilang kalau ini sangat menarik.
Sampai Nona Ruyu pun juga akhirnya muncul dan menghampiri Lord kita juga. Tentunya mereka yang sejatinya sudah saling mengenal langsung menyapa satu sama lain. Tapi di sana leluhur Layang memanfaatkan momen dan mengenalkan diri kalau ia adalah Kaisar Pedang Pengyun dari sekte Pedang Iblis, di mana ia ingin meminta keadilan. Sayangnya Tuan Su awalnya tak peduli sama sekali dan langsung memberikan tekanannya. Namun lagi-lagi leluhur tetap saja sangatlah bebal dan mengatakan kalau Lord Qin Chen ini adalah buronan yang dicari-cari oleh Aula Penegak Hukum. Sontak Tuan Su mulai memperhatikan Lord Qin Chen kita. Berbeda dengan Nona Yusu, ia pun langsung membela ayangnya itu dan meminta agar Tuan Su tidak terprovokasi. Tapi sayangnya leluhur tetap saja menuduhnya dan mengatakan jika mereka tidak percaya, maka Sugu bisa menjadi saksi. Sampai tiba-tiba muncullah seorang cewek lagi dari Aula Penegak Hukum yang menyuruh Sugu untuk bersaksi terlebih dulu. Di mana cewek ini ternyata adalah Komandan Gong. Bahkan Tuan Su aja sampai dibuat tunduk. Sementara untuk Sugu, ia pun mulai menceritakan kalau ia baru saja mendapatkan informasi tentang buronan ini. Tentunya ia berniat membawa Lord Qin Chen ke aula mereka untuk diselidiki terlebih dulu. Tapi sayangnya Ketua Suan malah menghalangi dan bahkan menantang aula mereka. Sontak hal itu membuat Komandan Gong pun sangatlah marah dan langsung menunjukkan kekuatannya. Jelas Lord Qin Chen yang melihatnya, ia pun bahkan dibuat kaget dengan kekuatan dari Komandan Gong. Sedangkan untuk Nona Yusu, ia pun mencoba menenangkan dan mengatakan kalau ini adalah kesalahpahaman. Tapi lagi-lagi leluhur memanfaatkan momen tersebut dan mengatakan jika Lord Qin Chen adalah buronannya, maka hal ini bisa menjadi masalah yang sangat serius. Di mana Nona Yusu sangatlah dekat dengan Lord Qin Chen. Jadi bisa saja Nona Yusu bergabung dengan aula mereka hanya untuk menyelamatkan kekasihnya. Tentunya ia pun meminta agar Komandan Gong menyelidiki lagi akan hal ini. Sontak Yusu yang mendengarnya benar-benar sangatlah marah. Tapi di sana leluhur pun menanyakan ketika Kapten Cilian diserang di Danau Tianlong kemarin, apakah mereka melewatinya. Alhasil Yusu pun berkata jujur kalau mereka memang melewati danau itu. Tapi ia juga tidaklah mengatakan kalau mereka lah yang mengalahkannya. Karena faktanya menurut info yang didapat, Kapten Cilian bertemu dengan dua praktisi derana Martial King yang sangatlah kuat. Namun lagi-lagi leluhur pun menyuruh Nona Yusu untuk mengaku saja karena faktanya Lord Qin Chen ini memiliki kekuatan yang satu tingkat dari Rana aslinya. Jadi ia pun tetap beranggapan kalau Lord Qin Chen lah yang sudah membunuh Kapten Cilian. Sedangkan untuk orang yang satunya adalah Nona Yusu itu sendiri. Alhasil Sugu pun langsung mengatakan kepada Komandan Gong kalau ia juga merasa ada yang mencurigakan. Sama halnya dengan Tuan Su, ia pun bilang jika apa yang dikatakan oleh Sugu adalah benar, maka mereka tetap harus waspada. Sontak kali ini Ruyula yang turun tangan dan mengatakan kalau ialah yang merekomendasikan Yusu ke aula mereka. Jadi apakah mereka meragukannya? Terlebih lagi pada saat ia bertarung dengan Nona Yusu kemarin, kekuatannya memang sangatlah OP. Tapi pada saat itu ia hanyalah praktisi di tingkat 7 dan belum menyentuh Rana Martial King. Jelas ketika bergabung dengan aula penegak hukum lah Yusu harus menyentuh Rana tersebut. Jadi Yusu juga tak mungkin bisa untuk menyentuh Kapten Cilian. Sontak leluhur yang tak mengetahui siapa Rusu ini, ia pun malah mengatakan untuk jangan percaya. Sayangnya hal ini malah membuat mereka sangatlah marah karena leluhur sudah memfitnah nona mudanya. Yang pada akhirnya Lord Qin Chen lah yang memanfaatkan situasi dan mengatakan kalau leluhur ini adalah tukang fitnah. Bahkan apapun yang ia katakan takutnya tak akan ada yang mau percaya. Alhasil Komandan Gong yang mendengarnya juga dibuat bingung mau mempercayai cerita yang mana, ya kan? Waduh. Cerita berlanjut di mana perdebatan antara Lord Qin Chen, Komandan Gong dan leluhur dari sekte Pedang Iblis pun masih terus berlangsung. Di sana Lord Qin Chen pun membela diri kalau leluhur sudah memfitnahnya. Alhasil daripada bingung, Komandan Gong pun langsung mengambil keputusan cepat dan menyuruh Lord Qin Chen untuk menjawab pertanyaannya. Di mana ia pun mengeluarkan teknik miliknya dan mengendalikan tubuh dari Lord Qin Chen.
Sontak Lord Qichen yang memang tak siap, ia pun benar-benar sangatlah kaget. Apalagi katanya ini adalah teknik mata kehampaan. Tapi untungnya dengan adanya benih spiritual di tubuh dari Lord Qichen, teknik Komandan Gong tak berfungsi sama sekali. Terlebih lagi ternyata ini bukanlah teknik mata kehampaan, melainkan teknik yang lebih hebat lagi. Sampai ketua duo dan senior Yong pun muncul dan mengatakan kalau kemampuan pupil ini sangat mirip dengan teknik dari ras iblisnya. Bahkan ia yakin kalau ini beneran adalah teknik pupil iblis. Bedanya ada sedikit perubahan saja. Namun di sana Lord Qichen yang mendengarnya malah sangatlah panik karena takutnya keberadaan dari senior Yong akan ketahuan juga. Tapi tenang, senior Yong bilang kalau teknik tersebut tak akan bisa menemukannya. Yang pada akhirnya karena sejatinya Lord Qichen tidak dikendalikan, jadi ia pun hanya berpura-pura ketika ditanyai oleh Komandan Gong. Di mana Komandan Gong pun bertanya siapa nama dan asal-usulnya serta tujuannya datang ke kota Dandau. Alhasil Lord Qichen pun langsung memperkenalkan diri kalau ia berasal dari tanah 100 dinasti, di mana tujuannya ke kota Dandau untuk memperkuat diri supaya bisa pergi ke wilayah Wu. Selain itu untuk masalahnya dengan Kapten Qilian, ia tak tahu sama sekali. Tanya ia hanya melewati danau Tianlong saja, ya kan? Waduh. Sontak mereka yang mendengarnya awalnya tidak percaya. Berbeda dengan ketua, ia pun langsung menegaskan kalau kota Dandau ini sejatinya sudah difitnah. Tapi untuk Komandan Gong demi memastikan keadaan, ia pun juga menanyai Nona Yusu soal masalah dari Kapten Qilian ini. Awalnya Nona Rusu yang mendengarnya benar-benar sangatlah kesal. Tapi demi memperjelas masalah ini, Komandan Gong tetap akan menanyainya. Namun lagi-lagi untungnya karena benih spiritual di tubuhnya, teknik tersebut juga tak mempan sama sekali. Alhasil Nona Yusu pun juga bisa berpura-pura dan mengatakan kalau mereka beneran hanya melewati Danau Tianlong. Selain itu ketika ditanya tujuannya bergabung dengan Aula Penegak Hukum, ia pun bilang kalau ia diundang oleh Nona Ruyu dan tertarik karena reputasi dari Aula Penegak Hukum. Yang pada akhirnya karena jawabannya tak mencurigakan sama sekali, jadi mereka pun percaya kalau Lord Qichen dan Nona Yusu beneran tidak bersalah. Apalagi mereka berdua juga tetap berpura-pura dikendalikan dan tak tahu apa yang terjadi barusan. Sedangkan untuk Komandan Gong, ia pun bilang kalau leluhur mau memanfaatkan Aula Penegak Hukum karena masalahnya dengan Lord Qichen. Alhasil tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung menyerangnya tanpa ampun. Awalnya karena sudah tersudut, leluhur mencoba untuk menahan serangan itu. Sayangnya serangan dari Komandan Gong benar-benar terlalu kuat dan tak bisa ditahan sama sekali. Sampai ia pun memutuskan untuk melarikan diri. Namun lagi-lagi komandan tak mau melepaskannya dan langsung memberikan serangan yang telak, ya kan? Tak hanya leluhur saja menyadari kalau ketua Yan juga merupakan bagian dari sekte pedang iblis, Komandan Gong pun berniat menyerangnya. Tapi tanpa diduga Nona Rusu pun menghentikan dan mengatakan kalau ada sesuatu di balik ini. Apalagi sekte pedang iblis hanyalah seekor semut. Tentunya mereka tak akan berani memanfaatkan Aula Penegak Hukum. Alhasil Komandan Gong yang juga menyadari akan hal itu, ia pun menghentikan serangannya dan langsung menggunakan matanya untuk mengendalikannya. Jelas ia pun menanyakan dari mana sekte pedang iblis punya keberanian untuk memanfaatkan Aula Penegak Hukum. Yang ternyata wakil Wang dan Jing Sejila yang menghubungi mereka untuk melemparkan masalah Kapten Qilian kepada Lord Qichen kita. Tentunya tujuannya agar mereka bisa merampas posisi Putra Suci dan memicu konflik antara Aula Penegak Hukum dan Papiliun Pil. Alhasil kedua wakil ini pun benar-benar sangatlah panik. Apalagi Komandan Gong juga sangatlah marah dan langsung mengeksekusi ketua Yannya. Sontak hal itu membuat ketua dari sekte Pengsi pun sangatlah panik dan meminta ampun karena sudah berniat memanfaatkan Aula Penegak Hukum. Tapi sayangnya Komandan Gong tak mau melepaskannya dan berniat untuk mengeksekusinya juga. Namun di sana untuk ketua Fengsing, ia menolak untuk menyerah dan mencoba untuk melawan. Tapi sayangnya semua pertahanannya berhasil ditembus oleh Komandan Gong yang membuatnya mati di tempat. Alhasil kejadian tersebut membuat dua wakil pun sangatlah panik dan lagi-lagi memohon ampun. Namun sayang amarah dari Komandan Gong sudah tak tertahan lagi dan mencoba menyerang mereka berdua. Tapi tanpa diduga di saat itu jugalah ketua Papiliun Pil malah menahannya dan masih membela dua mantan wakilnya ini.
Sontak mereka pun baru sadar akan kesalahannya dan memohon agar ketua mau membantunya. Untungnya ketua masih mau berbaik hati dan menegaskan kalau mereka berdua masih merupakan anggota Papilionnya. Sementara untuk Komandan Gong, ia pun tetap tak mau melepaskan mereka berdua. Tapi tanpa diduga ketua ini bukannya melindungi melainkan berniat untuk membersihkan Papilionnya. Apalagi mereka sudah berkhianat dan tak bisa diampuni sama sekali. Yang pada akhirnya ketua lah yang lebih memilih untuk mengeksekusi mereka berdua daripada dieksekusi oleh Komandan Gong. Alhasil Komandan Gong pun mau memaafkannya dan langsung berbalik menyerang Sugu karena sudah dimanfaatkan oleh orang lain. Sontak Sugu dan pasukannya hanya bisa meminta maaf dan memohon agar diberi kesempatan lagi. Untungnya Komandan Gong masih mau memaafkannya dan menyuruhnya untuk menjalankan sebuah perintah, di mana ia pun menugaskan untuk segera memusnahkan sekte pedang iblis dan sekte Feng Xing agar semua orang tahu kalau inilah resiko karena sudah memanfaatkan aula penegak hukum. Alhasil Sugu pun menyetujui akan hal itu dan bergegas melakukannya. Kemudian ia pun mengajak Nona Rusu, Nona Yusu, dan Lord Qinchen untuk ikut ke kapalnya dulu. Awalnya ketua tidaklah menyarankan agar Lord Qinchen ikut ke sana, tapi Lord Qinchen sudah tahu batasannya dan tetap menurutinya. Di sana sesampainya di dalam kapal, Lord Qinchen pun langsung mengetahui kalau kapal ini adalah kapal perang tingkat dewa yang dibuat oleh sekte artefak kuno. Sedangkan untuk Nona Rusu menyadari kalau Lord Qinchen sudah menjadi putra suci, ia pun juga tidak menyangka. Tapi jelas Lord Qinchen pun hanya bilang kalau ia berbeda dengan mereka, di mana ia hanya bisa bekerja keras untuk mendapatkan apa yang ia mau. Alhasil perkataan itu membuat Nona Ruyu pun sedikit tersinggung karena faktanya ia juga sudah berjuang keras. Yang pada akhirnya Lord Qinchen juga menjahilinya dan meminta agar Nona Yusu tidak terlalu dekat dengan Nona Ruyu supaya kelicikannya juga tidak tertular, ya kan? Waduh. Sontak keributan kecil di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Jelas melihat tingkah Nona Ruyu yang seperti bocah, para pengawal di sana pun juga cukuplah kaget. Sampai penjaga Suyan pun menghampiri dan menyuruh Lord Qinchen untuk ke ruangan dari Komandan Gong. Alhasil Nona Yusu yang melihatnya awalnya cukuplah panik. Tapi jelas Nona Ruyu pun mengingatkan kalau Lord Qinchen pasti tidaklah kenapa-napa. Apalagi Yusu adalah murid dari bibinya yang membuat Komandan Gong pasti tak berani macam-macam. Balik lagi ke Lord Qinchen, di sana Komandan Gong pun langsung mengatakan semua identitas dari Lord Qinchen. Bahkan ia sudah mengetahui asal-usul dan masa lalu dari Lord kita ini. Sontak Lord Qinchen pun juga cukuplah kaget karena Komandan Gong sudah menyelidikinya sampai sejauh ini. Yang ternyata Komandan Gong memanggilnya ini untuk mengingatkan agar Lord Qinchen menyudahi hubungannya dengan Nona Yusu. Karena memang Nona Yusu adalah murid yang dipilih untuk jadi penerus. Jelas meskipun Lord Qinchen adalah putra suci, tapi ia tidaklah pantas untuk bersama dengan Nona Yusu. Sontak perkataan tersebut membuat Lord Qinchen pun sangatlah kesal dan menolak akan hal itu. Namun Komandan Gong tak peduli sama sekali dan langsung mengusirnya lagi. Jelas Lord Qinchen pribadi tetap tak akan menjauhi Nona Yusu dan menegaskan agar aula penegak hukum tidak ikut campur dalam masalah percintaannya. Sontak hal itu membuatnya pun sangatlah marah. Sementara untuk Lord Qinchen di luar ia pun masih sempat bermesraan dengan Nona Yusu, di mana Lord Qinchen pun mengingatkan agar ayangnya tetap semangat berlatih di sini. Sampai penjaga Suan pun kembali menghampiri dan lagi-lagi mengusir Lord Qinchen kita. Sementara untuk Lord Qinchen, ia pun langsung menitipkan ayangnya kepada Nona Rusu dan mengingatkan jika Nona Yusu kenapa-napa, maka Rusulah yang akan ia salahkan. Tapi untungnya meskipun tidak diingatkan saja, Nona Rusu tetap akan menjaga temannya ini. Dan kemudian tanpa ada basa-basi lagi, Lord Qinchen pun langsung meninggalkan mereka berdua. Sontak sikap cuek tersebut membuat Nona Yusu pun sangatlah sedih. Namun lagi-lagi Rusu langsung menenangkannya dan mencoba menghiburnya. Sampai penjaga Suyanlah yang muncul dan mengatakan kalau Nona Yusu sudah tak boleh berhubungan dengan Lord Qinchen lagi. Tentunya ia harus mematuhi aturan ini karena ini adalah sebuah perintah.
问那么多做什么？ Jelas Nona Yusu yang mendengarnya benar-benar sangatlah kesal. Karena faktanya jika tak ada Lord Qinchen, takutnya ia sudah tak berada di dunia ini. Bahkan jika mereka memang ingin memisahkannya, maka ia lebih baik keluar dari aula penegak hukum. Tapi lagi-lagi penjaga Suyan pun menegaskan agar Nona Yusu nurut saja dengan peraturan ini. Bahkan ia sampai memerintahkan para pasukannya untuk menghukumnya. 来人！ Sayangnya di saat itu jugalah Nona Rusula yang turun tangan dan membela temannya itu. Bahkan ia langsung menampol balik penjaga ini ya lur ya. Waduh. Di sana ia pun menegaskan siapapun yang tak sopan dengan Nona Yusu artinya sudah menentang dirinya juga. Jelas Nona Rusu pun juga mengingatkan kepada Komandan Gong agar mereka tidak ikut campur dalam masalah Nona Yusu. Tentunya meskipun Komandan Gong adalah bawahan yang paling dekat dengan bibinya, ia juga tak akan segan-segan. Yang pada akhirnya mereka pun bergegas pergi. Sementara untuk penjaga Suyan, ia pun langsung meminta Komandan Gong agar ia diperintahkan untuk menangkap Lord Qinchen kita. Tapi di sana Komandan Gong sudah berubah pikiran dan sudah tak mau menangkap Lord Qinchen lagi. Apalagi Lord Qinchen juga adalah putra suci dari kota Dandau. Selain itu untuk Nona Yusu juga adalah murid penerus dari komandannya. Artinya mau Lord Qinchen ataupun Nona Yusu mulai sekarang sudah tak bisa disentuh lagi. Bahkan jika itu adalah penjaga Suyan, takutnya ia tetap tak akan bisa menyelamatkannya. Balik lagi ke Lord Qinchen, di sana mereka pun akhirnya berpisah dengan kapal dari aula penegak hukum. Di sana ketua pun bilang kalau aula penegak hukum benar-benar sangatlah kuat. Bahkan sekelas pavilion pilnya aja sebisa mungkin harus menghindari sebuah masalah. Yang pada akhirnya ia pun mengatakan kepada seluruh putra suci kalau 1 bulan ke depan mereka akan mengikuti turnamen ilmu pil. Di mana turnamen kali ini diadakan di kota Zhongzhou, wilayah Provinsi Timur. Tentunya Lord Qinchen lah yang akan menjadi ketuanya. Jadi siapapun yang bisa mendapatkan peringkat tertinggi, ia pasti akan merekomendasikannya sebagai penerus kota Dandau. Sontak semua yang mendengarnya juga menyetujui. Sampai ketua pun juga mengatakan kalau nanti malam mereka tetap akan mengadakan perayaan promosi putra suci untuk Lord Qinchen. Yang pada akhirnya di malam harinya mereka pun beneran mengadakan sebuah pesta dan beberapa orang sampai memberikan hadiah. Sampai wakil Xuan Yi pun menghampiri dan malah mengatakan kalau umurnya sudah tak lama lagi. Jadi kedua muridnya ini akan ia titipkan kepada Lord Qinchen saja. Sontak Lord Qinchen juga cukuplah kaget, apalagi wakil Xuan Yi baru saja diangkat sebagai wakil ketua, tapi ia malah berkata seperti itu. Yang ternyata selain umurnya yang sudah tua, wakil Xuan Yi masih memiliki penyakit lagi yang sangatlah sulit untuk disembuhkan. Tapi di sana Lord Qinchen pun hanya bilang kalau wakil Xuan Yi hanya mengalami kerusakan vitalitas, di mana ia pasti bisa menyembuhkannya. Alhasil wakil Xuan Yi yang tadinya sudah pasrah sekarang mulai tersenyum lagi. Bahkan ia pun bilang jika Lord Qinchen bisa menyembuhkannya, maka ia akan mengabdi dengannya seumur hidup. Ya lur ya, waduh. Cerita berlanjut di mana setelah peresmian putra suci dan janji Lord Qinchen untuk menyembuhkan tetua Xuan Yi kemarin, keesokan harinya Lord Qinchen pun beneran langsung menyembuhkannya. Sontak tetua Xuan Yi yang sebelumnya sudah pasrah, sekarang ia pun menjadi bugar kembali dan siap tempur kapanpun itu. Jelas semua yang melihatnya benar-benar sangatlah senang. Sementara untuk Lord Qinchen, ia pun langsung meminta tolong kepada Presiden Nanggong agar ia menyemput keluarganya untuk tinggal di sini. Karena memang tanah 100 dinasti terlalu terpencil dan hanya akan menghambat masa depannya saja. Yang sudah jelas Presiden Nanggong pun menyetujui akan hal itu. Sama halnya dengan Master Zhao, di sana Lord Qinchen menyerahkan pembangunan Pavilion Candi di kota Dandau. Alhasil semua pun setuju yang membuat beberapa hari pun sudah berlalu. Di mana para putra suci termasuk Lord Qinchen sudah berkumpul di aula utama dan siap untuk pergi ke kota Zhongzhou untuk mengikuti turnamen pil. Tentunya karena perjalanannya masih cukuplah panjang, jadi ketua Pavilion pun meminta agar mereka tetap fokus berlatih. Yang pada akhirnya mereka pun langsung bergegas pergi. Sampai di tengah-tengah perjalanan atau di kota pertama dari 4 kota di wilayah Zhongzhou, ketua pun mengingatkan setelah memasuki wilayah ini semuanya tetap harus berhati-hati. Awalnya para murid pun bilang kalau ketua Pavilion sudah di puncak ranah martial Soap Region, jadi musuh tak akan berani macam-macam. Tapi di sana ketua tetap mengingatkan kalau di wilayah ini ada banyak orang-orang yang kuat. Apalagi Pavilion pil wilayah Betian mereka juga tidak terlalu dipandang. Jadi bisa saja ada beberapa kekuatan yang ingin mengganggu mereka.
并不再有我等北天。 Alhasil semua pun mengerti akan hal itu dan tak akan lengah sama sekali. Sampai pada akhirnya mereka pun tiba di suatu tempat yang disebut sebagai Laut Abadi. 这是什么地方？ Di sana ketua lagi-lagi mengingatkan agar semuanya berhati-hati karena rumornya laut ini juga sangat bahaya. Dan benar saja di saat itu jugalah mereka menerima sebuah serangan kejutan. Untungnya ketua juga langsung siap siaga dan bergegas melindungi kapal mereka. Bahkan semua pun memutuskan untuk turun ke sana. Yang ternyata serangan barusan berasal dari sekelompok bandit, di mana para bandit ini memang berniat untuk merampok para peserta dari turnamen pil. Bahkan menyadari kalau ini adalah tim Papiliun Pil di wilayah Betian, mereka pun tak gentar sama sekali dan malah mengatakan kalau ini adalah mangsa yang besar. 咱们岂不是大放？ Sama halnya dengan ketua, ia juga tak gentar sama sekali dan siap bertarung sampai mati. Yang pada akhirnya pemimpin bandit ini pun langsung memerintahkan pasukannya untuk mulai menyerang. 弟们，上！ Sayangnya hanya dengan satu serangan saja semua pun berhasil disapu bersih. Sontak pemimpin bandit yang melihatnya langsung turun tangan dan mengajak ketua untuk berduel. Yang tanpa diduga semua pun langsung dibuat kaget karena faktanya bandit ini memiliki kekuatan yang setara dengan ketua. Apalagi mereka juga bermain licik, di mana ketika ketua sedang asik berduel, para bandit ini diam-diam menyerang ketua dari belakang. Ya lur ya, waduh. Alhasil ketua yang memang tak siap, ia pun harus terkena serangan telak. Sontak semua pun benar-benar sangatlah panik, apalagi para bandit ini juga tak mengendurkan serangannya dan tetap menggempurnya habis-habisan. Tapi untungnya ketua juga tak menyerah begitu saja dan tetap memutuskan untuk melawan. Sampai Lord Kinchen pun tetap menyuruh kakek Dabe untuk membantu ketua Papiliun Pil. Yang sudah jelas dengan turunnya kakek Dabe, pertarungan yang tadinya didominasi oleh musuh sekarang mulai diambil alih. Sontak ketua Papiliun pun sangatlah berterima kasih. Berbeda dengan dua bandit ini menyadari kalau satu master lagi sudah turun tangan, mereka pun juga sangatlah panik. Tapi karena mereka sangat membutuhkan sumber daya, mereka juga tetap tak akan menyerah dan tetap memutuskan untuk melawan. Sedangkan untuk Lord Kinchen di sana ia pun mencoba meratakan para cecunguknya, di mana dengan menggunakan pedang petirnya tak butuh waktu yang lama untuk Lord Kinchen meratakan mereka semua. Bahkan ia pun hanya menggunakan teknik ribuan bayangan untuk melawan para cecunguk ini. Tapi meskipun begitu, musuh juga menolak untuk menyerah dan tetap menyerbunya. Alhasil mau tak mau, Lord Kinchen pun benar-benar menunjukkan kekuatannya dan sedikit pamer dengan semua orang di sana. Sama halnya dengan kakek Dabe tadi, di sana ia pun juga berhasil mengalahkan wakil bos dari banditnya ini. Sontak bos bandit yang melihatnya benar-benar sangatlah panik, apalagi wakilnya bilang kalau kakek Dabe ini juga menggunakan sebuah teknik beracun. Tapi sayangnya belum sempat ia waspada, kakek Dabe lagi-lagi memberikan serangannya. Di sana kakek Dabe pun bilang jika racunnya tak segera diobati, takutnya mereka lah yang akan meninggoy. Yang pada akhirnya menyadari kalau musuh memang sangatlah kuat, para bos dari bandit ini pun langsung bergegas pergi, ya kan? Sontak karena bosnya saja sudah kocar-kacir, jadi para anak buah pun juga ikutan pergi, ya lur ya. Waduh. Tentunya ketua Papiliun sendiri sangatlah berterima kasih atas bantuan dari kakek Dabe. Tapi di sana sang kakek hanya bilang seharusnya ketua berterima kasih kepada Lord Kinchen. Yang pada akhirnya karena masalah sudah selesai, jadi ketua pun mengajak mereka untuk segera pergi. Bahkan ia pun langsung mengeluarkan lagi kapal terbangnya. Alhasil para perampok yang melihatnya, mereka pun akhirnya cukuplah tenang. Tapi meskipun begitu, mereka juga sangatlah kesal karena faktanya pasukan dari Papiliun Pil ternyata sangatlah kuat. Tentunya mereka tak menyangka sama sekali, apalagi Lord Kinchen yang notabene masih sangatlah bocah malah sudah setara dengan para tetua juga. Yang pada akhirnya karena mereka masih tidak terima, jadi ketua pun akan menyebarkan berita ini kepada para pasukan lain yang ada di Lautan Abadi ini. Tapi sayangnya di tengah-tengah rencana liciknya itu, tiba-tiba tepat di belakang mereka malah muncul seekor monster yang disebut sebagai Kaisar Naga Darah.
Alhasil nasib dari mereka pun tak bisa ditebak lagi kan. Waduh. Balik lagi ke Lord Qingchen. Di sana sesampainya di kota Zhongzhou, mereka pun langsung ditanyai asal usulnya. Sontak ketua pun bilang kalau mereka berasal dari Papiliun Pil di wilayah Langit Utara. Jelas penjaga yang mendengarnya, ia pun langsung meremehkannya karena faktanya wilayah Langit Utara adalah yang paling lemah. Tapi meskipun begitu, mereka tetap diajak untuk masuk dan mengikuti turnamennya. Di sana penjaga pun juga menjelaskan kalau turnamen kali ini berada di Taman Fengyun dari Papiliun Pil Dataran Tengah. Selain itu, ia tetap saja meremehkan dan mengingatkan agar mereka tidak bertindak gegabah dan jangan sampai merusak obat dari Papiliun Pil tersebut. Sontak mendengar statement itu, semua pun benar-benar sangatlah kesal. Tapi untungnya beberapa tetua masih bisa untuk sabar dan mengatakan kalau mereka pasti akan menjaga sikap. Sampai singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di taman tersebut atau tempat turnamennya. Yang ternyata sebelum memulai turnamennya, para peserta yang akan bertanding harus melewati ujian dari kristal spiritual dulu. Jadi untuk memastikan kualitas dari turnamennya, para peserta yang akan bertanding harus melewati ujian bakat spiritual, di mana mereka harus melewati bakat tingkat 70 supaya bisa mengikuti turnamennya yang akan berlangsung selama 10 hari. Alhasil tanpa basa-basi lagi, salah satu pasukan dari Papiliun Pil pun langsung mengikuti ujiannya. Sayangnya bakatnya malah tak sampai ke tingkat 70 dan ia pun langsung dinyatakan gagal. Sontak hal itu membuatnya pun sangatlah kesal dan berniat untuk mengamuk. Untungnya Lord Qingchen juga dengan cepat menenangkannya dan menyuruhnya untuk kembali saja. Kemudian satu persatu pasukan dari Papiliun Pil pun mencoba ujiannya. Tapi sayangnya para pasukan masih saja gagal yang membuat mereka pun malah jadi bahan tertawaan oleh wilayah lain. Sampai salah satu putra suci wanita lah yang mencobanya, di mana ia ini bernama Xiaoling. Yang sudah jelas layaknya salah satu dari putra suci, Xiaoling akhirnya menjadi orang pertama dari Papiliun Pil yang berhasil lolos dari ujian itu. Sontak kali ini para penonton pun langsung dibuat diam. Apalagi Master Gu Chenfeng juga akhirnya turun tangan dan lagi-lagi berhasil lolos. Yang pada akhirnya ujian pun masih terus berlanjut, di mana beberapa pasukan masih ada yang tak berhasil lolos. Namun untuk semua putra suci dari Papiliun Pil, mereka berhasil lolos semua dan berhasil membuktikan kalau wilayah Betian tak bisa dipandang sebelah mata. Sampai juri pun menyudahi ujian ini dan akan mengumumkan siapa saja yang berhasil lolos. Sontak hal itu membuat para tetua pun sangatlah marah karena faktanya di Papiliun Pilnya ini masih ada yang belum ikut ujian, di mana orang itu ada tepat di depan matanya, yaitu Lord Qingchen kita. Yang ternyata karena Lord Qingchen masih sangatlah muda, jadi mau itu penonton ataupun juri, mereka malah meremehkannya dan tak menganggapnya sebagai peserta turnamen. Tapi jelas ketua lah yang menegaskan kalau Lord Qingchen adalah pemimpin dari Papiliun di wilayah Betian. Yang pada akhirnya Lord Qingchen pun langsung bergegas untuk mencoba ujian itu. Di mana hanya dengan satu tangannya saja Lord Qingchen berhasil membuat semua orang tercengang karena faktanya tak hanya mencapai tingkat 80, Lord Qingchen malah bisa menembus langit dan mencapai tingkat 90-an ya lur ya. Widih. Alhasil semua yang tadinya meremehkan sekarang langsung dibuat diam. Bahkan juri pun juga langsung menyatakan kalau Lord Qingchen sudah lulus dari ujian ini. Sementara di sisi lain, salah satu penonton yang melihat ujian tadi, ia pun langsung melaporkan kepada senioriannya kalau Lord Qingchen atau murid dari wilayah Betian berhasil mencapai tingkat 90, di mana Lord Qingchen menjadi orang kedua yang mencapai tingkat 90 setelah senioriannya ini. Sontak seniorian sendiri awalnya sangatlah kaget, tapi menyadari kalau umur Lord Qingchen masih 20 tahun, ia pun tak gentar sama sekali. Apalagi rananya masih berada di ranah Martial King, jadi ini bukanlah hal yang berbahaya. Tentunya ia pun bilang yang diuji oleh tiang kristal itu hanyalah sebuah bakat, bukanlah kekuatan. Jadi yang harus diperhatikan adalah para jenius yang ada di wilayah Dongzhou saja.
Jelas untuk wilayah Sihuang dan wilayah Betian tak usah diperdulikan sama sekali ya lur ya. Waduh. 至于西荒域和北， Alhasil pasukan pun mengiyakan dan langsung bergegas pergi. Cerita berlanjut di mana setelah melewati beberapa rintangan termasuk ujian kemarin, Lord Qinshan dan kawan-kawan pun akhirnya tiba di wilayah timur. Di sanalah kakek Dabe pun baru tahu kalau ternyata ada begitu banyak orang kuat di dunia ini. 何必妄自菲薄？ Tapi jelas Lord Qinshan pun langsung mengatakan agar kakek Dabe tidaklah merendahkan diri, karena faktanya ia bukan lagi praktisi biasa, melainkan adalah seseorang yang sudah di ranah martial emperor tahap menengah. Namun lagi-lagi kakek Dabe pun terlihat sudah pasrah karena ternyata ia juga memiliki sebuah penyakit, bahkan ranahnya mungkin akan terhenti di sini. Tapi di sana Lord Qinshan yang mendengarnya, ia malah mengajaknya untuk pergi ke gedung Wanbao. Bahkan ia bilang di sanalah mereka akan mengobati luka dari kakek Dabe. Alhasil kakek Dabe pun langsung tersenyum lebar. Jadi tempat inilah yang dinamakan gedung Wanbao. Jelas sesampainya di sana mereka pun langsung disambut oleh seorang pelayan yang mengenalkan kalau gedung Wanbao sudah tersebar di seluruh daratan, di mana mereka juga memiliki segalanya dari seni bela diri, pil dan bahkan senjata dewa. Tentunya ia pun menanyakan apa yang mereka butuhkan. Tapi ternyata tujuan Lord Qinshan ke sini adalah untuk menemui ketua mereka. Sontak pelayan sendiri awalnya cukuplah kaget dan menanyakan apakah mereka sudah membuat janji. Namun Lord Qinshan hanya bilang agar pelayan memberitahukan kepada ketua kalau mereka adalah tamu yang penting. Apalagi tujuannya ini adalah untuk membahas tentang bisnis batu asli kualitas tinggi. Alhasil pelayan yang tadinya meremehkan seketika langsung memberikan hormat dan mengantarkan Lord Qinshan ke sebuah ruangan. Sedangkan untuk kakek Dabe, ia juga sangatlah kaget dan menanyakan apakah Lord kita beneran memiliki batu tersebut. Tapi jelas Lord Qinshan pun mengatakan agar mereka menyerahkannya kepadanya saja. Sampai pelayan pun bertemu dengan para pengurus gedung dan melaporkan kalau mereka kedatangan tamu yang penting, di mana tamu ini ingin membahas bisnis batu asli dengan ketuanya. Sontak mereka pun juga cukuplah kaget karena faktanya sudah bertahun-tahun ini ia tak pernah mendengar kalau mereka ada tamu yang penting. Alhasil mereka pun menganggapnya sebagai penipu. Bahkan pengurus Hu langsung turun tangan untuk menemuinya. 到底什么人口气这么大？ Tentunya sesampainya di ruangannya, pengurus pun menanyakan bisnis apa yang ingin mereka bicarakan. Karena memang di gedung Wanbao-nya ini, jangankan bisnis 100 juta, 1 miliar pun pasti mereka ladeni, ya kan? Waduh. 别说1亿的生意， Tapi di sana Lord Qinshan yang menyadari kalau doi bukanlah ketua, ia pun sedikit menyinggungnya. Namun pengurus bilang kalau ia juga bisa membahas soal bisnis, jadi tak perlu sampai ketuanya yang turun tangan. 在这没什么生意。 Sontak Lord Qinshan pribadi benar-benar sangatlah marah dan langsung membatalkan bisnisnya itu. Bahkan ia langsung mengajak kakek Dabe untuk segera pergi. Tapi sayang pengurus yang melihat Lord Qinshan sudah bertindak sesuka hati, ia pun malah tak mau melepaskannya dan langsung menghadangnya. Bahkan ia memerintahkan para pasukan untuk mulai menyerang. Di sana ia pun bilang kalau asal-usul Lord Qinshan ini tidaklah jelas sama sekali dan sudah ada niatan untuk menipu. Apalagi gedung Wanbao mereka tak pernah memiliki tamu yang penting. Yang pada akhirnya ia pun tetap memerintahkan untuk menangkap mereka berdua. Awalnya kakek Dabe pun mencoba menjelaskan kalau ini pasti adalah kesalahpahaman. Tapi mereka tak peduli sama sekali dan tetap menyuruhnya untuk menangkapnya. Alhasil mau tak mau kakek Dabe pun menghajar pasukan itu. Namun di sana menyadari kalau musuh cukuplah kuat, kakek Dabe pun mengajak Lord Qinshan untuk segera pergi. Tapi jelas Lord Qinshan tak gentar sama sekali karena menurutnya hanya seorang pengurus saja tak akan bisa menghentikannya. Sampai tiba-tiba seorang master pun datang dan langsung menangkap mereka berdua. Yang ternyata orang ini adalah pejabat Li atau pejabat di gedung ini. 在我万宝楼3， Di sana ia pun bilang siapapun yang mengacau di gedung mereka pasti akan meninggoy. Sontak kakek Dabe yang melihatnya benar-benar sangatlah panik karena faktanya pejabat ini sudah di ranah martial super legend tahap akhir. Sementara untuk pejabat sendiri ia pun lagi-lagi memerintahkan untuk menangkapnya. Jelas Lord Qinshan yang melihatnya langsung mengatakan kalau ia adalah putra suci dari Papilion Pil di wilayah Betian. Tapi sayangnya pejabat Li lagi-lagi tak peduli karena katanya meskipun putra suci di wilayah Wu ia tetap akan menangkapnya. 好治死！ Yang pada akhirnya mendengar akan hal itu, Lord Qinshan pun akhirnya bertindak tegas dan memutuskan untuk melawan.
di mana ia mengeluarkan teknik 5 elemennya yang membuat musuh pun sangatlah kaget. Yang ternyata ini adalah teknik mata penghancur larangan, di mana Lord Qin Chen tidaklah menyerang pejabat ini, melainkan langsung menyerang ketuanya agar ia mau keluar. Sontak ketua yang menyadari akan hal itu, ia pun akhirnya keluar juga. Jelas pengurus yang melihatnya langsung melaporkan kalau Lord Qin Chen sudah berpura-pura menjadi tamu yang penting. Sementara untuk Lord Qin Chen, ia pun langsung menyinggung gedungnya ini yang katanya tak bisa memperlakukan tamu yang penting. Alhasil ketua layang mengatakan kalau gedung mereka selalu menghormati tamu yang penting. Tapi Lord Qin Chen ini bukanlah tamu penting mereka. Bahkan ia pun langsung mencoba untuk menyerangnya. Namun sayangnya serangan tersebut lagi-lagi bisa ditahan oleh Lord Qin Chen. Jelas ketua lah yang benar-benar sangatlah kaget karena memang Lord Qin Chen yang hanyalah di puncak Martial King malah bisa menahan serangannya. Sampai Lord Qin Chen pun mengatakan kalau ia adalah tamu yang penting yang memiliki kartu hitam. Alhasil mendengar itu ketua pun benar-benar sangatlah kaget karena memang kartu hitam ini tak pernah dibagikan kecuali di wilayah mereka. Yang pada akhirnya ia pun menanyakan bagaimana Lord Qin Chen mengetahuinya dan menyuruhnya untuk menunjukkan token perintah. Sayangnya Lord Qin Chen tidak membawa kartu hitamnya. Sontak ketua yang mendengarnya lagi-lagi mulai curiga dan menyuruh para pasukan untuk menangkapnya. Tapi di sana ketika musuh mau menyerang, Lord Qin Chen pun bilang kalau kartu hitam itu punya catatan di kantor pusat. Tentunya ketua hanya perlu mengaktifkan mutiara cenayangnya untuk mengetahui kebenaran ini. Jelas menyadari kalau Lord Qin Chen juga mengetahui soal mutiara cenayang, ketua pun lagi-lagi sangatlah kaget dan menanyakan siapa Lord Qin Chen sebenarnya. Tapi lagi-lagi Lord Qin Chen hanya bilang kalau ia adalah tamu VIP kartu hitam di gedung Wanbao-nya ini. Tentunya jika ia masih curiga saja, maka ia hanya perlu mengeluarkannya dan memasukkan auranya saja. Dengan begitu mereka akan mengetahui kebenarannya. Yang pada akhirnya ketua pun mau melakukan itu dan mengeluarkan mutiaranya. Bahkan ia pun langsung menyuruh Lord Qin Chen untuk memasukkan auranya. Yang ternyata Lord Qin Chen sebenarnya tidaklah memiliki kartu hitam. Tapi karena di kehidupan sebelumnya dulu ia pernah dibuatkan kartu hitam tanpa nama oleh Saguan Si'er, jadi Lord Qin Chen ingin memanfaatkan akan hal itu. Untungnya setelah auranya dimasukkan, kartu hitamnya beneran masih ada. Alhasil ketua yang tadinya tidak percaya sekarang langsung percaya penuh. Bahkan ia pun langsung memberikan hormatnya kepada tamu yang penting ini. Tak hanya itu, pengurus yang sebelumnya sudah mengabaikan Lord Qin Chen juga langsung diberikan pelajaran yang tegas sih kan. Waduh. Bahkan ketua pun sampai meminta maaf atas tindakan para bawahannya ini. Tentunya jika Lord Qin Chen masih tidak terima, ia siap menghukumnya termasuk mengeksekusinya. Tapi untungnya Lord Qin Chen tidaklah sekejam itu dan mau melupakan masalah ini. Jelas ia pun mengatakan soal tujuannya yang hanya ingin membahas sebuah bisnis. Alhasil ketua pun langsung menyuruh para bawahannya untuk segera keluar sedangkan ia akan mengobrol dengan Lord kita. Di sana ia juga meminta agar para bawahan membawakannya teh terbaik. Sejadi ketua ini ternyata bernama Kang Sitong selaku ketua cabang dataran tengah dari gedung Wanbao. Tentunya ia pun langsung mengajak Lord Qin Chen untuk berkenalan. Sementara untuk Lord Qin Chen menyadari kalau ketua Kang ini sudah memadatkan esensi sejati dan mengubahnya menjadi jiwa, ia pun juga sedikit memujinya karena menurutnya sebentar lagi ketua Kang akan mencapai ranah Martial Emperor 9 langit. Tapi jelas ketua Kang yang mendengarnya ia sudah tak berani lagi meninggi di hadapan dari sang jenius Qin Chen, ya kan? Sampai pelayan pun menghampiri dan membawakan minuman tehnya. Di mana ketua bilang kalau ini adalah teh putih gunung salju yang berusia ratusan tahun yang dipetik langsung di puncak dari gunung saljunya. Tentunya ia pun langsung menyuruh mereka untuk mencicipinya dulu. Sementara untuk ketua Kang, ia pun langsung menanyakan soal bisnis yang ingin dibicarakan. Yang ternyata Lord Qin Chen sebenarnya tidaklah ingin berbisnis, melainkan ingin meminta bantuan. Di mana ia ingin meminjam 1 juta batu sejati kelas atas termasuk bunga pinjamannya. Sontak semua pun benar-benar sangatlah kaget. Bahkan ketua Kang pun langsung mengatakan kalau cabang kecilnya ini tak mungkin bisa membantunya. Tapi jika Lord Qin Chen memang kekurangan uang, ia pribadi siap membantunya untuk mendapatkan 1 juta tersebut. Alhasil Lord Qin Chen pun mengajaknya bekerja sama saja karena memang ia bisa membantu ketua Kang dalam mendapatkan ratusan juta batu sejati dalam waktu setengah bulan.
Yang ternyata Lord Qin Chen sudah mengetahui kalau gedung Wan Baonya ini sangatlah kekurangan orang dalam turnamen ilmu pil yang kali ini. Jelas karena ia adalah kandidat pemenangnya, mereka pasti bisa mendapatkan uang ratusan juta. Awalnya ketua Kang pun tak percaya akan hal itu karena faktanya turnamen kali ini berkaitan dengan alam guyu. Apalagi semua kekuatan pasti akan bekerja keras. 此次大比事关古玉界， Tapi Lord Qin Chen tetap saja sangatlah pede dan menegaskan kalau ialah yang akan menjadi juara pertama. Yang ternyata Lord Qin Chen menyuruh ketua Kang untuk bertaruh saja, di mana ia harus menaruhkan seluruh uangnya dan memilihnya dalam memenangkan turnamen ini. Dengan begitu mereka pasti akan mendapatkan uang dengan mudah. 夺冠赔率为1。 Tapi lagi-lagi ketua Kang masih saja sangatlah ragu karena katanya resikonya juga sangatlah besar. Alhasil Lord Qin Chen juga tak mau memaksa. Namun ia malah menanyakan apakah di sini ada bunga kabut yin dan juga kristal emas kutukan. Yang ternyata dua harta ini ada di dalam dan ketua Kang langsung bergegas mengambilkannya. Bahkan karena tak mau terlibat dalam taruhan tadi, ketua Kang sangatlah ketakutan dan memberikan saja harta tersebut. 这二我就 Alhasil Lord Qin Chen pun lagi-lagi tak mau memaksa dan meminta agar ketua menyiapkan ruang penyulingan saja. Untungnya ketua Kang tak keberatan sama sekali dan langsung membawa Lord Qin Chen ke ruang yang paling terbaik. Yang pada akhirnya tanpa basa-basi lagi sebagai seorang alkemis pro, Lord Qin Chen pun langsung mencoba untuk membuat beberapa pilnya. Sontak ketua Kang pun lagi-lagi dibuat kaget karena Lord Qin Chen mencampurkan banyak sekali bahan di tingkat 7. Apalagi hanya dengan 10 napas saja Lord Qin Chen juga bisa dengan mudah menuntaskan suhu dari tungkunya. Tapi sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Sebagaimanakah kelanjutan dari Lord Qin Chen? Apakah ia bisa meyakinkan ketua Kang untuk bertaruh kepadanya? Tentunya kita akan melanjutkannya di part yang berikutnya. See ya!